Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya ingin menyampaikan suatu materi yang berjudul qanaah, kekayaan hakiki yang tak akan habis. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah yang telah menetapkan batasan dan kadar rizki bagi setiap hambanya. Kita harus mensyukurinya dengan menerima keadaan kita apa adanya. Salawat serta salam melimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan umatnya hidup sederhana dan bersahaja, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang hidup dalam kesederhanaan dan kesahajaan. Pada kesempatan kali ini kami mencoba mengangkat tema tentang qanaah, kekayaan hakiki yang tak akan habis. Qanaah itu artinya merasa cukup dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah. Sebuah sifat terpuji yang menjadi trademark para nabi dan rasul serta para wali Allah. Bila qanaah terpatri kuat dalam diri seorang hamba, maka sungguh kehidupan ini begitu indah. Ia merasa bahwa apa yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik baginya. Ia tidak boleh terobsesi meraih kesenangan dunia, kemewahan hidup dengan bergelimang uang, rumah mentereng, mobil mewah, saham tertanam di mana-mana, dan lain sebagainya. Ketika seseorang ikut berlomba-lomba meraup kemewahan hidup dengan ambisi dan obsesi yang luar biasa, yang muncul dalam pikirannya adalah bagaimana meraih itu semua, meraih segala kesenangan dan kemewahan hidup, sehingga apapun ia lakukan dengan tidak memandang caranya itu baik atau buruk, melanggar aturan atau tidak. Yang ada dalam benaknya adalah pokoknya saya harus kaya, harus punya mobil mewah, harus punya jabatan, supaya semua orang hormat dan patuh kepadanya. Ini adalah sifat rakus yang jika obsesi dan keinginannya gagal, tidak tercapai, ia akan stres, tertekan, dan frustasi, hingga akhirnya segala permasalahan hidup muncul, dari kesehatan yang terganggu, keluarga yang berantakan, anak-anak broken home, hingga ia harus mengakhiri hidupnya dengan tragis, gantung diri. Orang yang qanaah akan terjauh dari sifat ambisius karena ia menyadari bahwa hidup yang ia jalani adalah yang terbaik menurut Allah. Ia tidak terobsesi untuk mengejar kegilaan terhadap harta benda. Baginya harta benda yang ada sudahlah cukup dan tidak terpengaruh dengan hingar-bingarnya persaingan,
kualitas hidup yang menurutnya akan semakin menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memahami dengan sepenuh hati bahwa hidup hanyalah permainan belaka, hidup hanyalah senda gurau yang banyak melalaikan manusia dari menuju kehidupan yang azali. Padahal hidup di dunia adalah sebagai jembatan menuju akhirat. Orang yang qanaah akan terjauh dari perasaan stres dan frustasi karena ia hanya menjalani kehidupannya dengan apa adanya, tidak tertarik untuk mengikuti perlombaan mengumpulkan duit. Yang ia kejar adalah sekedarnya untuk menyambung hidup agar supaya ia dapat menjalankan kewajiban agama dengan sebaik-baiknya. Dengan tujuan utama adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang yang ambisius mengejar kemewahan dunia yang akan mengalaminya, karena ia tidak siap menerima kegagalan. Ia tidak sanggup menghadapi halangan yang menerpanya. Di saat segalanya terasa mudah baginya, misalnya perusahaannya untung besar, atau ia akan memperoleh proyek miliaran rupiah, tiba-tiba terkena resesi, musibah, bangkrut, sehingga duit banyak yang sudah di depan mata lenyap tiba-tiba. Di saat itulah hatinya goyang, perasaannya gamang, pikirannya kacau, stres, frustasi, dan akhirnya masuk rumah sakit lalu mati. Rasulullah menggambarkan betapa terobsesinya manusia dengan keduniawian dengan sabdanya, "Lau anna li ibni adama mil awadim ma la ahabba ayyakuna ilaihi misluhu wala yamla'u nafsa ibni adama illat turabu wallahu yatubu ala man tab." Artinya, seandainya anak Adam memiliki satu lembah yang penuh dengan harta, pasti dia masih ingin memiliki yang sepertinya lagi. Padahal yang memenuhi diri anak Adam itu hanyalah tanah kuburan. Dan Allah menerima taubat orang yang ingin bertaubat. Hadis rawah Bukhari, Muslim, dan Ibnu Abbas. Hadirin yang berbahagia, qanaah memang mudah diucapkan. Qanaah memang mudah diucapkan, namun sulit untuk dipraktekkan. Terlebih di zaman yang memang manusia mengidap penyakit gila terhadap kemewahan hidup. Sulit rasanya untuk menumbuhkan mental qanaah pada setiap hati anggota masyarakat hanya dengan nasihat singkat. Bersikaplah qanaah, maka hidup akan terasa begitu nikmat. Tausiah-tausiah yang disampaikan oleh para guru, para ustadz atau kiai juga belum cukup rasanya untuk menyadarkan masyarakat akan sikap yang mulia ini. Dasar utama menumbuhkan sifat qanaah adalah keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keyakinan yang benar. Yakin bahwa Allah Maha Adil, sehingga memberikan anugerah kepada setiap makhluknya yang menurutnya adil. Yakin dengan keyakinannya bahwa apa yang dianugerahkan oleh Allah adalah yang terbaik saat ini. Bisa jadi menurut Allah kita akan kufur bila mempunyai harta yang banyak. Bisa jadi kita akan durhaka kepadanya bila dilimpahkan kemewahan hidup. Atau bisa saja kita tidak amanah bila Allah memberikan kepercayaan untuk memegang suatu kedudukan atau jabatan. Keyakinan semacam ini hanya kokoh pada hati seseorang yang benar-benar beriman dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dicukupkan sekian saja untuk materi ini, dan kita akan sambung di video berikutnya di part kedua. Insyaallah mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi selama kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita dan kita bertemu lagi di video berikutnya yang membahas masalah materi yang sama untuk selanjutnya. Hadirin, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, khususnya bagi hadirin pada umumnya. Demikian beberapa hal yang dapat kita laksanakan dalam upaya menumbuhkan
menumbuh suburkan sifat qanaah dalam diri kita. Akhirnya semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bersiap qanaah sehingga kita menjadi orang yang benar-benar kaya dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.